Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan supaya badan kita tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tahukah kamu, bumi Indonesia yang kita tinggali ini mempunyai kenampakan yang begitu indah. Terdapat 2 kenampakan, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam yaitu segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya gunung, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Kenampakan buatan yaitu kenampakan yang berasal dari lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya sawah, kebun, jembatan, jalan raya, perumahan, dan lain-lain. Itulah salah satu contoh kenampakan buatan. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Mengapa dikatakan terlengkap di dunia? Karena ada laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Semua itu dapat ditemui di Indonesia. Makanya dikatakan Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia yang bervariasi tersebut tidak terlepas dari keadaan iklim dan tidak terlepas dari keadaan iklim yang ada di Indonesia. Mari kita lanjut anak-anak, perhatikan pada gambar berikut, yaitu tentang iklim. Bermacam-macam iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Yang dimaksud dengan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama, yang dinamakan dengan cuaca, yaitu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Sekarang perhatikan anak-anak letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 Celcius, yaitu sekitar 27 Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau.
Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah karena bisa tinggal di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Selain itu, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keragaman hayati Indonesia bahkan masuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nah, perhatikan gambar di atas itu adalah salah satu gambar flora, yaitu flora artinya segala macam jenis tanaman atau tumbuhan, ya. Kalian bisa mengamati tabel-tabel persebaran flora yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak tolong dibaca sendiri tentang tabel yang ada di situ, yaitu persebaran flora di Indonesia. Sekarang menginjak ke fauna. Pada gambar di atas tersebut merupakan fauna yang ada di Indonesia. Apakah itu fauna? Fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Perhatikan tabel fauna yang ada di Indonesia. Anak-anak coba dibaca sendiri tabel di samping itu, sehingga kamu akan tahu bahwa persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, dengan beragamnya kondisi alam, flora dan fauna, kita wajib menjaga perilaku agar alam di sekitar kita tetap lestari. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan dampak pada manusia. Jika perilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun jika perilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus kita syukuri. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya kekayaan alam di negeri ini merupakan pencerminan sila pertama pada Pancasila. Selain itu, kita menjaga kelestarian alam juga mencerminkan sila kelima dalam Pancasila, yaitu tidak melakukan perilaku yang merugikan pihak umum. Kita kembali ke pelajaran PKN, yaitu tentang Pancasila merupakan dasar pedoman negara kita. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat kembali isi dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa dengan gambar apa? Bintang. Lambang sila pertama itu yaitu bintang bersudut 5. Apakah kalian tahu makna dari bintang bersudut 5 itu? Nah, artinya sebagai sebuah cahaya bagaikan Tuhan yang selalu menerangi kerohanian setiap manusia. Dan bintang juga mengandung maksud bahwa Indonesia merupakan bangsa yang religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
dengan lambang rantai. Rantai itu tersusun atas 17 gelang kecil yang saling tersambung. Gelang persegi artinya pria, gelang lingkaran artinya wanita. Maka hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain tanpa memandang umur, status maupun gender. Kita lanjut dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan melambangkan pohon beringin merupakan tempat berteduh dan berlindung serta kesatuan Indonesia. Selanjutnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan lambang kepala banteng. Mengapa mereka memilih kepala banteng? Karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Banteng dilambangkan sebagai sila keempat sebagai perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan di mana harus secara tegas melalui musyawarah, diskusi atau berkumpul. Selanjutnya adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Lambang ini diartikan sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Padi dan kapas dimaknai sebagai pangan dan sandang. Ini mencerminkan tidak adanya kesenjangan satu sama yang lain. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk diulang kembali materinya supaya lebih mengerti, ya. Jadi materi tentang pembelajaran tema 1, sub tema 2, pembelajaran 4 Ibu bisa sampaikan sampai di sini dulu. Jangan lupa anak-anak ya, semangat belajar terus, jangan malas belajar. Kamu harus semangat ya, patuhi protokol kesehatan ya. Baiklah anak-anak, untuk materi ini saya akhiri sampai di sini. Semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.